Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fani Lestari dengan NPM 603251113. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengerjaan kuis pengantar akuntansi. Untuk soal pertama, diharuskan mencari persamaan dasar akuntansi dan hitung posisi akhir aset, liabilitas, dan ekuitas. Beni Sanjaya. Pertama, dalam membuat persamaan dasar akuntansi terdapat 4 syarat. Yang pertama, jika sisi kanan ditambah, maka sisi kiri juga harus ditambah. Begitu juga jika sisi kanan dikurang, sisi kiri juga dikurang. Dan jika sisi kanan tidak berubah, maka sisi kiri ada yang ditambah dan ada yang dikurang. Begitu juga dengan sisi kiri. Apabila sisi kiri tidak berubah, maka sisi kanan ada yang ditambah dan ada yang dikurang. Seperti pada yang A, menerima modal dari investor senilai 180 juta. Berarti di sisi kanan cashnya bertambah 180 juta dan di sebelah kiri di equity share capital bertambah 180 juta. Dan untuk yang B, membeli bangunan dan peralatan sebesar 100 juta dan 50 juta. Di aset, ekuitas dan buildingnya itu bertambah 50 juta dan 100 juta dan mengurangi cash 150 juta. Untuk nomor 2, beberapa tahun terakhir PTA menjalankan usaha konsulting paruh waktu dan melakukan beberapa transaksi di bulan Juli 2025. Yang diminta, buatlah general journal, ledger, trial balance, adjustment journal, worksheet, financial statement, dan closing entries. Pertama, kita membuat general journal. Dari transaksi-transaksi yang terjadi di bulan Juli 2025, kita masukkan ke dalam general journal sesuai dengan hari, tanggal, dan transaksinya. Seperti pada tanggal 1 Juli, menerima modal dari Dara berupa kas senilai 13.500.000, piutang usaha senilai 20.800.000, perlengkapan senilai 3.200.000 dan peralatan kantor senilai 7.500.000. Berarti di account title-nya cash di debit 13.500.000 dan account receivable-nya di debit 20.800.000 dan supply-nya di debit juga senilai 3.200.000 serta peralatan kantornya juga di debit senilai 7.500.000 dan di kreditnya ada Dara Capital senilai 45 juta. Untuk yang 1 Juli yang kedua, membayar sewa 4 bulan berdasarkan kontrak sewa senilai 4.800.000, yang artinya di debitnya prepaid rent senilai 4.800.000 dan di kreditnya ada cash 4.800.000. 4 Juli, menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka. Di debitnya ada kas dan di kreditnya ada unearned revenue. 5 Juli, memberi peralatan kantor secara kredit dari data media senilai 6.500.000. Di debitnya ada equipment, di kreditnya ada account payable. 6 Juli, menerima kas dari klien atas pelunasan piutang senilai 15.300.000. Di cashnya, di debitnya ada cash senilai 15.300.000 dan di kreditnya ada account receivable senilai 15.300.000. 10 Juli, membayar kas untuk pemasangan iklan di koran senilai 400.000, yaitu ada di debitnya ada advertising expense 400.000 dan cashnya berkurang senilai 400.000 juga. 12 Juli, membayar
data media untuk sebagai jumlah yang terutang pada tanggal 5 Juli senilai 5.200.000, yaitu akunnya di debit ada akun payable senilai 5.500.000 dan di kreditnya ada cash senilai 5.200.000. Untuk tanggal 12 Juli mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 12 Juli senilai 13.300.000. Di debitnya ada service revenue atau revenue enggak. Masih pada tanggal 12 Juli mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 12 Juli senilai 13.300.000. Di debitnya ada account receivable 13.300.000 dan di kreditnya ada cash senilai 13.300.000. Tanggal 14 Juli membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu senilai 1.750.000. Di debitnya ada salary expense senilai 1.750.000 dan di kreditnya ada cash 1.750.000. Tanggal 18 membayar kas untuk membeli perlengkapan kantor senilai 600.000, yaitu di debitnya ada supply senilai 600.000 dan di kreditnya ada cash senilai 600.000. 31 Juli, Dara sebagai pemilik modal menarik senilai 12.500.000 untuk keperluan pribadi, yaitu di debitnya ada prive 12.500.000 dan di kreditnya ada cash berkurang 12.500.000. Setelah semuanya sudah dimasukkan ke general journal, maka kita jumlahkan setiap kolom debit dan kolom kreditnya sehingga menghasilkan nilai balance-nya 115.350.000. Setelah mengerjakan yang general journal, kita berpindah ke ledger, yang dimana dari transaksi-transaksi yang sudah ada di general journal itu kita kelompokkan dan kita urutkan berdasarkan aset, liabilitas, ekuitas, revenue, dan expense. Lalu kita hitung apabila debit bertemu debit di jumlah, kredit bertemu kredit di jumlah, debit bertemu kredit dikurang. Dimasukkan ke ledger sesuai dengan nominal akun dan saldonya sesuai seperti saldo normal di general journal, sehingga didapatkan cashnya ada 4.550.000. Account receivable cashnya itu ada di debit, account receivable di debit juga di 18.800.000, supplies ada di debit juga 3.800.000, prepaid insurance di debit 4.500.000, prepaid rent di debit 4.800.000, equipment di debit 14 juta, account payable ada di kredit 1.300.000, prive ada di debit 12.500.000, Dara capital ada di kredit senilai 45 juta, under net revenue di kredit senilai 5.500.000, revenue ada di kredit 13.300.000, salary expense ada di debit 1.750.000, advertising expense ada di debit 400.000. Jika semua akun sudah dikelompokkan di ledger dan sudah dihitung, lalu kita lanjut ke trial balance, yang dimana akun-akun yang sudah dikelompokkan dan dihitung di trial balance itu kita masukkan ke dalam si trial balance dengan urutan dan posisi saldonya sesuai di ledger tadi. Lalu kita jumlahkan kolom debit dan kolom kredit menghasilkan balance-nya 65.100.000.
Setelah trial balance sudah, lalu kita berlanjut ke adjustment entries, yang dimana terdapat informasi tambahan. A. Asuransi yang terpakai selama bulan Juli sebesar 375.000, yang dimana debitnya ada insurance expense dan kreditnya ada prepaid insurance senilai dua-duanya 375.000. Yang B, sisa perlengkapan per 31 Juli sebesar 1.525.000. Untuk mengetahui perlengkapan yang kita pakai, ada supply awal dikurangi sisa perlengkapan di per 31 Juli, yaitu 3.800.000 dikurangi 1.525.000 menghasilkan 2.275.000. Jadi di debitnya ada supply expense 2.275.000 dan di kreditnya ada supplies 2.275.000. Yang C, penyusutan peralatan kantor selama bulan Juli sebesar 750.000. Kita tidak perlu menghitung per bulannya karena memang yang sudah diketahui di informasi tambahan ini yaitu selama bulan Juli. Berarti kita langsung masukkan saja, yaitu depreciation expense-nya 750.000 itu di debit, dan di kreditnya ada akumulasi depreciation equipment senilai 750.000. D. Gaji resepsionis yang terutang per 31 Juli sebesar senilai 175.000. Di debitnya salary expense senilai 175.000 dan di kreditnya ada salary payable senilai 175.000. Sewa habis terpakai selama bulan Juli senilai 1.200.000. Di debitnya ada rent expense senilai 1.200.000 dan di kreditnya ada prepaid rent senilai 1.200.000 juga. Yang F, pendapatan diterima di muka per 31 Juli sebesar 2.750.000. Untuk mengetahui pendapatan yang diterima sisanya, kita kurangi unearned revenue yang ada di trial balance, kita kurangi dengan pendapatan diterima yang diketahui di adjustment entries, yaitu 5.500.000 dikurangi 2.750.000 sehingga menghasilkan 2.750.000. Yang ada di debitnya unearned revenue, yang ada di kreditnya itu revenue 2.750.000. Setelah dihitung dan disusun, lalu kita jumlahkan kolom debit dan kolom kreditnya sehingga menghasilkan balance-nya 7.525.000. Setelah adjustment entry sudah, lalu kita masuk ke dalam worksheet. Kita berlanjut ke worksheet, yang dimana di worksheet ini terdapat 5 kolom, yaitu ada trial balance, adjustment entries, adjusted trial balance, income statement, statement of financial position, yang dimana saldo-saldo yang tadi ada di trial balance kita pindahkan ke worksheet dan di kolom trial balance juga, serta dengan posisi awal saldonya. Setelahnya dijumlahkan juga sehingga menghasilkan 65.100.000. Lalu untuk adjustment entries yang tadi kita hitung, kita pindahkan juga ke kolom adjustment entries sesuai dengan saldo-saldonya, sehingga dihasilkan adjustment entries-nya 7.525.000. Lalu kita berlanjut ke adjusted trial balance. Adjusted trial balance itu hasil dari penjumlahan dan pengurangan kolom trial balance dan kolom adjustment entries, yang dimana debit bertemu debit ditambah, kredit bertemu kredit ditambah,
dan debit bertemu kredit dikurangin. Lalu hasilnya itu ditaruh di kolom antara debit dan kreditnya, di kolom 2 itu yang paling besar. Sehingga adjusted trial balance-nya dihasilkan 66.025.000. Untuk income statement, kolom income statement ini yang dimasukkan ke dalam kolom income statement hanya revenue dan expense saja, sehingga kita dapatkan hasilnya antara debitnya 6.925.000 dan kreditnya 16.050.000. Statement of financial position itu yang dimasukkan ke dalam kolom statement of financial position itu adalah liabilitas, aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu kita jumlahkan kolom debit dan kolom kreditnya sehingga menghasilkan di kolom debitnya 59.100.000 dan di kolom kreditnya ada 49.975.000. Hasil di kolom income statement tidak balance, kita kurangi kolom yang besar dikurangi dengan yang kecil. Karena yang lebih besar kredit, maka kreditnya kita kurangi dengan debit, yaitu 16.050.000 kita kurangi dengan 6.925.000. sehingga kita hasilkan 9.125.000 dan diletakkan di kolom dengan nominal kecil, yaitu di kolom debit. Statement of financial position hasilnya tidak balance, ya. Maka kita kurangi kolom yang hasilnya lebih besar dengan kolom yang hasilnya kecil, yang dimana di debitnya itu lebih besar. 59.100.000 dikurangi kolom kredit yang hasilnya kecil 49.975.000 sehingga menghasilkan 9.125.000 dan diletakkan di kolom yang hasilnya lebih kecil, yaitu di kolom kredit, sehingga menghasilkan net income senilai 9 juta. Selisih antara debit kredit di income statement dan statement of financial position itu adalah net income. Financial statement, kita mencari 3 financial statement. Yang pertama income statement, itu sama seperti di worksheet. Lalu kita setelah worksheet sudah selesai, lalu kita berlanjut ke financial statement. Yang financial statement yang pertama itu income statement, yaitu yang berisi revenue dan expense. Hasilnya itu net income-nya 9.125.000 sama seperti yang ada di worksheet. Lalu income statement ini digunakan untuk mengetahui laba rugi perusahaan. Financial statement yang kedua itu retained earning, laba ditahan. Cara mencarinya itu darah capital ditambah net income menghasilkan 54.125.000 lalu dikurangi dengan price 12.500.000 sehingga menghasilkan total retained earning 41.625.000. Lalu yang ketiga itu statement of financial position, yang dimana
kita mencari aset, liabilitas, dan equity. Untuk asetnya ada current asset dan ada non-current asset. Current asetnya ada cash, account receivable, supplies, prepaid insurance, prepaid rent. Dengan total current asetnya ada 32.600.000 dijumlahkan hingga menghasilkan 32.600.000. Untuk non-current asset ada equipment dan akumulasi depreciation. Untuk mencari non-current asset ini, equipment dikurangi dengan accumulation depreciation sehingga menghasilkan 13.250.000. Sehingga total asetnya, jumlah total current asset ditambah total non-current asset menghasilkan total aset 45.850.000. Untuk liabilitas itu ada account payable, salary payable, under net revenue dijumlahkan menghasilkan total liability 4.225.000 dan equity-nya. Dan untuk equity ada share capital 41.625.000. Ini diambil dari hasil retained earning yang tadi. Total equity-nya ada 41.625.000. Jadi untuk hasil yang balance, liabilitas ditambah dengan equity menghasilkan total liability dan equity senilai 45.850. Yang terakhir setelah statement finansial tadi, lalu kita ke closing entries, yang dimana revenue, expense, laba rugi, dan dividen jika ada itu harus dienolkan. Maka di debitnya ada revenue senilai 16.550.000, sehingga revenue di debit senilai 16.050.000, di kreditnya ada income summary senilai 16.050.000 juga. Lalu untuk menutup expense ada income summary senilai 6.925.000, di kreditnya ada rent expense, supply expense, dan insurance expense, salary expense, advertising expense, dan depreciation expense. Ya, semuanya jika dijumlahkan menghasilkan 6.925.000. Lalu untuk menutup beban, untuk menutup laba rugi, yaitu di debitnya ada income summary senilai 9.125.000 dan di kreditnya ada retained earning senilai 9.125.000. Sehingga totalnya di debit dan kreditnya dihasilkan balance 32.100.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.